Dalam animasi ini, kami akan menjelaskan bagaimana otak kita bekerja dengan gambar-gambar yang mengagumkan. Selama kehamilan, seorang manusia baru terbentuk di dalam rahim di mana otak berkembang. Pada awalnya, otak tidak memiliki lipatan, tetapi segera lipatan otak mulai berkembang yang memungkinkan otak besar kita memiliki jumlah neuron yang luar biasa dalam ruang yang sangat kecil. Mari kita lihat desain umum otak kita. Otak umumnya terbagi menjadi bagian-bagian yang berbeda. Batang otak terdiri dari 3 bagian, medula oblongata, batang otak, dan tengah otak. Cerebellum lebih kecil dari cerebrum tetapi memiliki hampir sama banyaknya sel saraf. Seperti cerebellum memiliki hemisfer kiri dan kanan. Kedua hemisfer ini dibagi menjadi area-area. Lipatan tengah, yang muncul merah di sini, memisahkan lobus frontal dari lobus parietal. Ada juga lobus temporal dan lobus occipital. Korteks insula dapat ditemukan di bawah lobus frontal, parietal, dan temporal. Mari kita kenali struktur luar otak terlebih dahulu. Karena otak sangat rapuh, ia dilindungi dengan baik oleh tengkorak yang keras yang terdiri dari beberapa tulang. Selain itu, otak dan sumsum tulang belakang dikelilingi oleh 3 lapisan selaput. Selaput pertama melekat langsung pada otak dan disebut pia mater. Pembuluh darah antara pia mater dan arachnoid mater memasok otak. Dura mater sangat kuat dan membentuk lapisan terluar dari 3 selaput tersebut. Cairan cerebrospinal yang mengandung lebih dari sekedar sel-sel kekebalan tubuh dapat ditemukan antara pia mater dan arachnoid mater. Cairan cerebrospinal ini juga berfungsi sebagai bantalan yang melindungi otak jika terjadi gerakan cepat dari tengkorak atau pukulan ke kepala. Sekitar 500 ml cairan cerebrospinal diproduksi oleh sel-sel dalam otak per hari. Cairan cerebrospinal ini tidak hanya beredar di ruang subarachnoid tetapi juga di rongga-rongga yang dikenal sebagai ventrikel. Ventrikel umumnya dibagi menjadi ventrikel lateral dan ventrikel ketiga dan keempat. Otak terdiri dari serat-serat saraf yang dapat dikenali sebagai materi putih dan badan sel saraf yang disebut materi abu-abu. Pada prinsipnya, semua sel saraf memiliki struktur yang mirip. Sel saraf memiliki badan sel di mana terdapat inti sel. Sel saraf seringkali membentuk dendrit yang memiliki duri. Selain itu, sebuah akson terbentuk dengan bantuan mana sel saraf dapat mengirimkan sinyal listrik ke sel lain. Dua sel saraf menggunakan sinapsis untuk mentransmisikan sinyal listrik. Sinapsis terdiri dari bagian prasinaptik, bagian pascasinaptik, dan celah kecil di antara keduanya. Meskipun struktur umumnya selalu sama, ada banyak bentuk yang dapat diambil oleh sel saraf. Sel saraf biasanya dibagi menjadi tipe-tipe yang ditunjukkan di sini. Selain itu, banyak akson dalam tubuh manusia dikelilingi oleh mielin yang terbentuk di dalam otak oleh oligodendrosit. Ini memungkinkan impuls untuk ditransmisikan dengan lebih cepat.
Korteks serebral terutama terdiri dari 6 lapisan. Demi kejelasan, hanya beberapa sel dan serat saraf yang ditunjukkan di sini. Di bawah kondisi tertentu, sel saraf ini dapat mati. Dalam hal ini, kita berbicara tentang penyakit seperti Alzheimer, di mana breakdown progresif dari sel saraf menyebabkan otak menyusut dan perubahan lipatan. Beberapa gejala yang paling umum adalah lupa, masalah orientasi, dan kesulitan dalam mempelajari informasi baru. Sel saraf tertentu atau area otak melakukan fungsi-fungsi yang berbeda. Korteks prefrontal mengandung sel saraf yang bertanggung jawab atas kepribadian, pemecahan masalah, dan kendali diri kita, antara lain. Area Broca, yang membuat bahasa lisan dan tulisan mungkin, sering terletak di sisi kiri. Area penting lainnya di lobus frontal adalah korteks motorik, yang bekerja sama dengan cerebellum sehingga kita dapat melakukan gerakan sukarela dengan bantuan korteks somatosensorik yang berdekatan, yang memproses informasi dari reseptor-reseptor pada kulit. Misalnya, kita mampu menghasilkan urutan gerakan yang kompleks. Penting untuk dicatat bahwa sisi kiri otak menerima sinyal dari sisi kanan tubuh, dan sisi kanan otak menerima sinyal dari sisi kiri tubuh. Di dalam otak juga terdapat gugus badan sel saraf yang melakukan tugas-tugas yang sangat spesifik. Talamus adalah area yang sangat penting yang juga dikenal sebagai gerbang menuju kesadaran dan merupakan bagian dari diencephalon. Semua persepsi sensorik, kecuali penciuman, diproses dan difilter oleh talamus sebelum mencapai korteks serebral. Untuk alasan ini, kita hanya menangkap beberapa dari banyak rangsangan sensorik. Berikut adalah beberapa dari banyak serat saraf yang mengirim sinyal dari tubuh kita ke talamus yang memprosesnya dan jika perlu, mengirimkannya ke neokorteks. Otak memiliki serat-serat saraf yang berjalan dari satu sisi ke sisi lain sehingga kedua hemisfer otak dapat berkomunikasi satu sama lain. Keseluruhan serat-serat saraf ini disebut corpus callosum. Corpus callosum berukuran sebesar ibu jari digunakan untuk pertukaran informasi dan koordinasi antara kedua hemisfer otak sehingga tangan kiri secara harfiah tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Mari kita lihat beberapa area otak lain yang bertanggung jawab atas tugas-tugas yang sangat spesifik. Salah satu area yang sangat penting adalah hipotalamus yang mungkin merupakan pusat kontrol paling penting dari sistem saraf otonom. Penyetelan yang tepat dari suhu dan tekanan darah adalah tugas dari wilayah otak ini. Hipotalamus juga mengontrol rasa haus dan lapar kita. Sistem limbik terletak di dalam cerebrum dan terdiri dari hipocampus, amigdala, dan fornis dengan badan mamilari di ujung depannya. Hipocampus bertanggung jawab untuk pembentukan memori. Jika hipocampus dihapus atau dihancurkan, orang tidak dapat menyimpan memori baru. Amigdala digunakan khususnya untuk menyimpan informasi tentang bahaya. Cerebellum manusia lebih kecil dari cerebrum tetapi memiliki kerapatan sel yang jauh lebih tinggi. Seperti cerebrum memiliki materi putih dan abu-abu. Sel saraf terpenting dalam cerebellum adalah sel Purkinje yang dapat dianggap sebagai neuron yang paling kompleks dalam seluruh sistem saraf. Dengan bantuan sel-sel sarafnya, cerebellum mampu mengubah pola gerakan yang direncanakan dari cerebrum menjadi urutan gerakan yang terkoordinasi. Tanpa cerebellum, gerakan harmonis seperti berjalan tidak akan mungkin.
Banyak area lain, seperti kelenjar pituitari yang merupakan bagian dari diencephalon, sama pentingnya. Kelenjar pituitari bertanggung jawab atas regulasi hormon kita dan dengan demikian pertumbuhan, reproduksi, dan metabolisme. Selain kelenjar pituitari di bagian depan otak, ada kelenjar pineal yang juga dikenal sebagai epifisis cerebri. Kelenjar pineal mengeluarkan hormon yang disebut melatonin. Melatonin diproduksi dalam kegelapan dan dengan demikian mempengaruhi siklus tidur kita.